masa masih di Iskarima adalah tempat ini menjadi apa ya? Ya sudah tidak asing lagi, sering ke sini, ke wilayah sini. Bahkan kita punya halakoh juga di sini, di antaranya ada kemudian ada juga Mas Yusuf, Masya Allah, beliau juga dari dulu di Iskarima, jadi wajah-wajah yang tidak asing Insya Allah di sini. Dan alhamdulillah saya bisa kesini lagi karena di antaranya ada saya di Dewan Dakwah dan di sini ada Darul Falah. Ya. Tadi malam atau kemarin ya, Ustaz Aris memberitahukan untuk bisa kesini. Ya. Dan kami dari tim kaderisasi memang punya program untuk kunjungan ke mahad-mahad yang Dewan Dakwah ikut menginisiasi pendiriannya, di mana sudah banyak berdiri mahad-mahad pengkaderan ya. Karena aslinya mahad-mahad ini adalah mahad-mahad untuk kaderisasi, untuk mengkader, menyiapkan para duat, para ulama, ya, para amilin, orang-orang yang siap beramal di dalam amal Islam ini. Ya. Karena kaderisasi adalah satu bagian yang akan menentukan keberlangsungan daripada proses dakwah, proses amal Islam, proses iqamatuddin ini. Ya. Kenapa? Karena amal iqamatuddin ini, amal menegakkan Islam ini akan memakan masa yang sangat panjang, ya. Yang akan melewati banyak generasi, ya. Dimana satu generasi akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya dengan pola dan problem permasalahan yang berbeda-beda, ya. Bermacam-macam, dan kita berada dalam masa-masa yang memang problematika dakwah kita itu cukup kompleks, ya. Tapi insya Allah bahwa apa yang kita hadapi, apa yang Allah hadapkan kepada kita sebagai para da'i, para amilin, ya, itu tetap adalah sesuatu yang mampu kita hadapi, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ujian itu sesuai dengan kadar keimanan, sesuai dengan kadar keimanan. Maka kita yakin bahwa apa yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat itu lebih berat daripada kita. Sekompleks apapun masalah dakwah yang kita hadapi itu tidak seberat yang dihadapi para generasi awal, sehingga kita yakin bahwa kita mampu untuk menghadapinya. Yang penting ya kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menguatkan ikatan di antara kita, menjaga barisan, menjaga kerapihan shaf kita di dalam beramal, ya. Maka ini menjadi penting adanya pembinaan, adanya hari tarbiyah untuk para aktivis, para dai, para muallim, para asatidz, ya. Jangan sampai hanya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dakwah tanpa ada asupan-asupan ilmu, asupan-asupan ruhiyah, ya. Karena kalau kita disibukkan terus dengan pekerjaan-pekerjaan dakwah tanpa adanya asupan, ya, kita akan
capai. Kita akan bisa naudzubillah min dzalik futur. Maka ini menjadi satu hal yang penting. Kalau tadi Ustaz Afif malah seminggu sekali kalau bisa. Kita juga di Dewan Dakwah mengadakan pembinaan yang beliau sebagai pembinanya di kalangan para pengurus, staf dan juga yang ada di kalangan Islamic Center itu dalam rangka untuk itu. Ya. Maka ini menjadi bagian dalam hidup kita. Bermajelis dalam rangka untuk menguatkan ruhiyah kita, menguatkan ilmiah kita, itu menjadi bagian penting di dalam hidup kita. Sampai Umar bin Khattab itu mengatakan, laula an asira fi sabilillah au ad'a jabini ala turab lillah au jalisu qauman yaltaqituna tayyibal kalam kama yultaqatu tayyibat tamar la ahbabtu an akuna qad lahiqtullah. Kalaulah aku tidak lagi bisa berjalan di jalan Allah, sudah tidak lagi bisa berjuang untuk menegakkan dinullah, kemudian aku tidak bisa lagi untuk meletakkan jidatku di atas tanah dalam rangka sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga aku sudah tidak bisa lagi duduk-duduk bersama orang-orang dalam rangka untuk mengambil kalimah-kalimah thayyibah. Maksudnya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di situ ada nasihat-nasihat yang akan menguatkan ruhiyah kita. Kata Umar bin Khattab, sungguh aku lebih senang untuk segera bertemu Allah. Ini tiga hal yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Tiga yang saling keterkaitan. Tiga-tiganya harus ada. Ya. Selalu menisbatkan diri kita di dalam amal iqamatuddin. Ambil peran sesuai dengan kafaah kemampuan kita dari proses dakwah iqamatuddin ini. Ya. Entah di pesantren atau mungkin saya bisanya nyupir, ya sudah, supir untuk segala aktivitas dakwah. Nah, karena dakwah tidak harus dengan berbicara di atas podium. Ya. Aktivitas dakwah itu sangat luas. Dakwah itu bagaikan sebuah mesin, ya, yang di sana ada bagian-bagian yang kalau satu bagian rusak, satu bagian tidak ada yang menggerakkan, maka akan menghentikan gerakan yang lainnya. Alhamdulillah, ya, ini di sini berkumpul semua yang terlibat di dalam amal dakwah ini. Maka satu dengan yang lainnya adalah satu bagian yang harus dijaga hubungannya. Ya. Bagaimana dibangun komunikasi yang baik. Ya. Tentunya berangkat daripada niat yang ikhlas, berangkat dari tujuan kita di dalam beramal ini adalah ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa
bahwa di sela-sela kesibukan dakwah kita tetap kewajiban untuk thalabul ilmi, menambah ilmu itu adalah satu bagian yang harus kita jalankan juga. Ya. Duduk dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian juga penguatan dalam hal ibadah. Ya. Karena seorang dai, seorang aktivis akan lebih banyak dihadapkan dengan problematika-problematika yang akan menguras pikiran, membuat hati kita menjadi doyek, ya, sempit, ya. Karena amal Islam ini, amal dakwah ini jalan surga. Rasulullah, al-jannatu huffat bil makarih. Jalan surga itu diliputi dengan hal-hal yang kadang nafsu kita tidak menyukainya. Maka untuk itu kita harus menguatkan ruh kita, ya, nafas kita dengan ibadah-ibadah yaumiyah kita. Seorang amil, seorang aktivis, maka harus berbeda sholatnya dengan orang-orang umum. Artinya bukan berbeda dalam gerakannya. Sholat duhurnya harus 5 rakaat. Ya, artinya dalam kekuatan kekhusyuannya. Kalau qiyamul lail, yang lain tidak qiyamul lail, kita selalu menjaga qiyamul lail. Salat sunnah selalu kita jaga. Saum sunnah kita jaga. Itu suatu yang dibutuhkan oleh para amilin. Ya. Maka motivasi ini harus terus dibangun dalam diri kita semuanya, diantaranya lewat kajian-kajian seperti ini. Maka saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk menguatkan diri kita masing-masing, sehingga kita memang mampu untuk mengemban amanah dakwah ini, amanah amal Islam ini. Maka apa yang kita lakukan ini adalah amal Islam. Amal Islam, oleh karena itu dia pikiran kita harus Islam, harus Islami, pola pikir kita harus Islami, sikap kita adalah sikap yang Islami, sikap seorang Muslim, sikap seorang mukmin. Pikiran kita harus pikiran seorang mukmin, seorang Muslim. Lawan dari Islam adalah jahiliyah. Lawan dari Islam adalah jahiliyah. Maka jauhi perilaku-perilaku jahiliyah itu. Pola pikir jahiliyah. Dalam Al-Quran ada 4 tempat, ya, yang di situ ada kata jahiliyah. Yang pertama ada istilah dzannal jahiliyah. Di surat Ali Imran ayat 154, yaitu perilaku orang munafik. Di situ disebutkan bagaimana sikap orang munafik yang dikisahkan dalam perang Uhud. Di saat orang-orang yang beriman itu mereka Allah karuniakan ketenangan hatinya, idh yughashshikumun nu'as, Allah turunkan rasa ngantuk. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. Allah berikan rasa keamanan, rasa tenang batinnya, padahal dalam kecamuk perang itu, perang Uhud. Ya, setelah banyak korban dari kaum muslimin tetap sebagian yang tersisa terus berjuang, berjihad melawan orang-orang kafir, yaitu Allah karuniakan kepada mereka ketenangan. Wah, di saat masih dalam barisan perang itu mereka pada ngantuk. Karena ini amnah tadi yang diberikan.
keamanan, rasa aman hatinya. Nah, karena orang yang takut biasanya ya, tidak akan bisa ngantuk. Orang yang tegang mana bisa ngantuk. Orang yang ngantuk itu biasanya karena dia sedang tenang. Ngantuk dalam pengajian, berarti ya lagi tenang, lagi khusyuk, saking tenangnya. Tapi nggak tahu itu kalau ngantuk dalam pengajian nikmat atau seperti dalam perang enggak. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusum yadunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Nah, adapun sekelompok yang lain dari orang-orang munafik, ya, mereka digelisahkan oleh dirinya sendiri, ya, oleh pikirannya sendiri, oleh kemunafikannya sendiri, oleh pikirannya, sehingga mereka menyalahkan dakwah. Ini loh gara-gara dakwah, ini loh gara-gara keputusan pimpinan yang nggak benar. Menyalahkan orang lain. Coba kalau begini, coba kalau begitu, mesti nah, orang munafik kok coba kalau kita tetap berada di Madinah nggak keluar. Mana buktinya bahwa Allah menjaga orang-orang, menjaga kita, ini malah menyalahkan Allah. Ini dhonnul jahiliyah kayak gini. Tidak menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Apapun Allah yang menghendaki, tapi di situ untuk orang mukmin pasti ada hikmahnya. Yang kedua ada yang disebut dengan hukmul jahiliyah. Hukmul jahiliyah. Maka ini juga harus dijauhi dari kita. Bahwa tadi secara gamblang Ustaz sudah menjelaskan bagaimana semestinya kita berhukum. Ya. Selalu yang menjadi patokan itu adalah syariat. Apa kata syariat, itulah yang kita ikuti. Apapun teori, kalau jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, ya, kita yakin bahwa mengikuti syariat itu lebih selamat, lebih aman. Maka pahami syariat ini dengan belajar, pahami Al-Quran, pahami As-Sunnah, pahami ilmu para ulama, sehingga kita akan bisa bersikap bijak di dalam mensikapi segala sesuatu dengan tetap berpegang tadi. Bijak itu kembali kepada ilmu, tidak lebih mengedepankan pikiran, prasangka, tadi dzon, tidak mengedepankan rasa perasaan, rasa khawatir, rasa takut. Allah Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Kemudian ada lagi istilah jahiliyah itu di dalam Al-Quran, tabarrujul jahiliyah. Tabarruj jahiliyah. Ini kaitan dengan penampilan. Yakni ayat ini berbicara tentang perintah Allah kepada para perempuan untuk waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diam kamu di rumah, jangan keluar rumah dengan berdandan, menampakkan perhiasan, jadi bergaya, lebih mengedepankan penampilan. Sehingga ini akan melemahkan kita dalam beramal. Karena perjuangan ini harus didasari dengan sikap juhud. Sikap juhud, tidak
hub terhadap jabatan, tidak atas dasar beramalnya untuk berbangga-bangga. Ini adalah sikap-sikap jahiliyah. Kemudian ada istilah lain lagi di dalam Al-Quran yang terkait dengan jahiliyah, itu adalah hamiyatul jahiliyah. Nah, hamiyah jahiliyah ini di dalam surat Al-Fatah ayat 26. Idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ini ketika perang Hudaybiyah. Dalam perang Hudaybiyah itu ketika kaum muslimin, orang-orang kafir tahu kaum muslimin mau masuk Mekah, mereka marah. Marah untuk bagaimana supaya kaum muslimin jangan masuk, enak saja masuk Mekah. Mereka telah membunuh orang-orang kita. Para pembesar-pembesar kita telah dibunuh oleh mereka. Seenaknya saja masuk Mekah gitu. Nah, ini sikap emosional yang emosinya ya disilahkan dengan hamiyah jahiliyah. Hamiyah jahiliyah. Maka kita beramal itu jangan atas dasar emosi, ingin balas dendam gitu ya. Tapi kita tadi perjuangan untuk dalam rangka meraih ridha Allah. Maka dalam beramalnya ya harus menjaga bagaimana syariat mengaturnya, bagaimana Allah mengatur di dalam beramal ini. Ada aturan, bukan hanya sekedar semangat ya. Bukan atas dasar emosi. Yang penting maju, penting membunuh gitu orang kafir. Dalam jihad ada dawabit-dawabitnya. Dalam dakwah, dalam amar ma'ruf ada batasan-batasan yang harus kita jaga, kita perhatikan. Nah, ini hal-hal yang harus kita menjaganya dalam amal Islam ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih bersama orang tua kita ya, orang tua, para senior dalam amal Islam ini. Sebagian masih ada, walaupun sebagian sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah menghendaki untuk mengistirahatkannya, tapi masih ada orang-orang yang harus kita mengambil ilmu nasihat dari beliau-beliau, karena mereka lebih dahulu di dalam beramal. Rasul mengatakan al barakatu ma'a akabirikum ya, keberkahan itu bersama para orang tua. Maka jangan tinggalkan orang-orang tua yang mereka telah mendahului kita di dalam beramal Islam ini. Makanya saya kalau tadi kesini harus mengajak beliau harus mengajak beliau ya, karena saya ingin mendapatkan keberkahan dari beliau. Karena tadi teringat perkataan soal al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama orang-orang tua ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau nasihat tadi tentunya sudah panjang lebar yang disampaikan oleh beliau Ustaz Afif Abdul Majid. Saya sebagai pengantar saja, karena tadi saya hanya mengawal beliau. Mudah-mudahan kita masih terus bersama, dan insya Allah ini menjadi sekali lagi bagian dari, biasanya hari Sabtu kita mengadakan kunjungan ke Ma'had ini. Kemarin tidak bisa kita laksanakan, malah kemudian Ustaz Daris nyuruh ke sini gitu, mungkin menggantikan beliau. Ya alhamdulillah sekalian ini sekalian dari Falah sudah kita kunjungi Ustaz. Nah, biasanya kita sama Ustaz Salahuddin juga bertiga kunjungan ini. Nah, sekarang akan Ustaz Salahuddin lagi ke Jambi, sehingga saya hanya bisa bersama beliau Ustaz Afif Abdul Majid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya tadi ada pesan dari
istri saya Ustadzah Umul, mungkin kalau ada umahat yang masih ingat, ada salam dari beliau. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.